Oke teman-teman, jumpa lagi di channel YouTube UPX ID ya. Nah, di video kali ini teman-teman mungkin sedikit berbeda dan juga kelanjutan dari video sebelumnya tentang cake di Simple Q Mikrotik ya, seperti itu. Nah, video ini mungkin banyak teman-teman yang sudah menunggu bagaimana cara konfigurasi di PPPoE dan juga hotspot ya, seperti itu. Nah, di sini teman-teman, jika teman-teman lihat di layar monitor teman-teman, saya telah masuk di Mikrotik yang telah saya setting. Ya, mohon maaf videonya terlambat karena memang saya lagi kurang enak badan teman-teman. Lagi sedang kurang baik-baik saja ya, seperti itu. Jika teman-teman lihat di sini untuk bandwidth sekarang masih penuh ya, karena di server yang saya garap itu 300 Mbps untuk kecepatannya ya. Saya baca-baca komen juga di YouTube bahwasanya teman-teman yang menggunakan atau menjalankan RT RW-Net rata-rata bandwidthnya besar-besar ya, ada yang 1 Gbps, kemudian ada yang 500 Mbps ya. Ya mohon maaf teman-teman jika tutorial saya masih cupu, karena memang keterbatasan tersebutlah yang saya dapati untuk hari ini ya. Saya juga beberapa kali remote punya teman-teman subscriber, itu rata-rata bandwidthnya sudah besar-besar di atas 1 Gbps ya. Kemarin terakhir itu ada malam-malam bandwidthnya itu sudah sekitar 9 Gbps ya. Ternyata katanya sih work seperti itu. Saya tidak mau menyebutkan namanya. Beliau subscriber juga di sini. Terima kasih ya Bang karena telah mempercayakan jasa Abang ya, seperti itu. Nah, kita masuk langsung ke inti video teman-teman. Nah, di sini saya akan sedikit bahas dan juga akan sedikit jelaskan. Mungkin jika ada kurang silahkan teman-teman komentar ya di bawah, karena kita sama-sama belajar ya teman-teman. Jadi ya sedikit banyak pertukaran ilmu maka akan sangat bermanfaat bagi kita semua ya. Nah, yang baru teman-teman di channel ini jangan lupa subscribe juga, like dan share ya teman-teman, dan juga join jadi member YouTube UPX ID ya, karena akan sangat membantu bagi saya untuk mengembangkan channel ini ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwasannya di sini sudah banyak untuk PPoE-nya, kurang lebih 100-an ya, 100 plus ya, seperti itu. Untuk yang di active connection itu sekitar 113, semuanya itu saya pakai cake untuk konfigurasinya ya. Nah, di sini teman-teman perlu diperhatikan untuk triple PPPoE. Ya, di sini juga ada yang komentar dari Iwan Jambi ya. Di sini saya belum balas karena memang akan saya buatkan konten. Di sini ada catatan katanya to actually use different div serve versi 3 or div serve versi 4 effectively atau secara efektif. Ya, Anda harus secara general katanya membutuhkan untuk setup di IP firewall mangle rule untuk memark paket atau menandai paket di connection secara proper ya, atau secara baik lah, seperti itu. Otherwise the router just default to best effort deh. Jadi ya intinya setidaknya kalau pakai default katanya best effort ya, jadi effortless ya, meskipun tidak terlalu banyak effort. Tapi terima kasih atas sarannya Abang karena memang ini akan jadi pertimbangan untuk saya. Karena memang di internet kemarin saya searching ada memang untuk perhitungan untuk penggunaan agar tidak perlu kita konfigurasi satu persatu ya, seperti itu, dan juga untuk konfigurasi firewall mangle-nya biar tidak terlalu ribet ya, seperti itu. Tapi masih akan saya coba kemudian nanti akan saya coba di deployment apakah berpengaruh ataukah lebih berat ya, seperti itu. Nah, di sini teman-teman dengan 100 kurang lebih 113 plus klien di sini sudah memakan 32 atau 35% untuk CPU ya. Di sini menggunakan RB5009 UG plus S plus ya. Kenapa meningkat seperti ini teman-teman? Karena tadi jika teman-teman lihat di tools kemudian di profile, nah seperti ini. Jika kita start, maka di sini paling banyak itu memakan yaitu di Q ya, kurang lebih di 7-8%, dan juga di bagian networking ya, seperti itu. Firewall juga sedikit karena memang saya tidak terlalu banyak ya. Kemarin juga ada saran untuk antar PPoE itu tidak bisa ping atau tidak bisa remote ya, jaga-jaga katanya, seperti itu. Tapi tidak masalah karena nanti akan saya buatkan video lainnya ya, seperti itu. Nah, kita masuk di sini ada Simple Q teman-teman. Nah, di sini penting. Nah, di sini ada DNS CMP, ini saya matikan karena ini jika saya enable maka ping ternyata naik ya, seperti itu, karena saya coba-coba apakah cake bisa dikombin dengan ini, ternyata kurang efektif ya, seperti itu. Nah, di sini untuk parent globalnya itu saya menggunakan cake yang biasa. Kemarin kan saya buat tutorial bagaimana cara buat parentnya atau satu device-nya saja parent tanpa child ya, seperti itu. Namun kita akan buat parentnya kemudian ada childnya ya nanti di bawahnya.
Nah, di sini saya menggunakan cake dengan priority-nya itu 3 dengan total bandwidth maksimum itu 290 Mbps. Kemudian juga di bagian sini kita tandai IP address mana yang akan menggunakan cake ini ya, seperti itu. Di sini ada 2 IP, ada 2 segmen meskipun cuma berbeda awalnya saja, tapi pakai kelas C ya, seperti itu. Di sini untuk max limitnya itu di 500 Mbps karena memang ya setidaknya saya jaga-jaga lah, seperti itu. Aslinya ini dipaskan 300 atau 320 juga boleh ya. Nah, kemudian di bagian Q tab-nya ini ganti cake teman-teman. Jika belum ada untuk fitur cake-nya, pastikan teman-teman upgrade ke router OS versi 7, mau 720 boleh. Saran saya ambil yang stable ya, seperti itu. Saya ambil di 720.8. ini nanti kalau ada update lagi ke 720.10 ya, seperti itu, karena memang saya jaga-jaga takutnya ada CVE atau bug lainnya ya, seperti itu. Nah, kemudian untuk di bagian Q-tab saya hanya pakai satu aja ya untuk kainnya ya, cake di sini ya. Untuk konfigurasinya teman-teman itu tidak banyak karena memang saya belum coba, nanti akan saya coba untuk konfigurasi cake ini jika ada generatif untuk istilahnya integrasi dengan contoh semisal Mangle katanya abang tadi, kemudian mungkin ada perhitungan atau mungkin ada bandwidth limit ya, seperti ini ya. Jadi teman-teman bisa langsung limit di sini per childnya ya, seperti itu. Namun tidak saya terapkan, nanti aja ke depannya karena memang ya untuk pada saat video ini dibuat belum dibutuhkannya. Kemudian selanjutnya jika teman-teman sudah buat untuk parentnya, nah di sini teman-teman tinggal masuk saja di triple P, kemudian masuk di bagian secret teman-teman. Nah, contoh di sini kita akan di bagian profile, mohon maaf, di bagian profile ini teman-teman konfigurasi contoh semisal ada yang paket 100.000 seperti ini ya, atau seperti yang saya gunakan paket 100.000. Nah, di sini untuk konfigurasinya punya saya kurang lebihnya seperti ini teman-teman. Nah, di sini untuk local addressnya itu di 244.1. Kemudian untuk remote addressnya saya buatkan full saja biar tidak makan DHCP ya, seperti itu. Jadi biar mengurangi beban dari DHCP server yang ada di Mikrotiknya. Nah, di sini ada pool. Nah, ini teman-teman bisa lihat di sini ada pool 1 min KKS. Nah, seperti ini. Di sini dengan IP 10.168.244. Sekian ya. Sudah terpakai 111 ya, seperti itu. Kemudian di bagian protokol ini pastikan jadikan default ya. Kalau teman-teman Mikrotiknya biar tidak terlalu berat, jadi jangan digunakan untuk IPv6, boleh no boleh, atau default saja seperti itu. Kemudian untuk di bagian limit, nah ini kemarin ada yang tanya juga, bang kenapa uploadnya itu bisa 100 Mbps dan downloadnya 20 Mbps. Karena jika saya bikin 1:1 teman-teman, atau 20/20, aslinya cukup ya. Cuma kenapa saya bikin begini, karena ya setidaknya bandwidth untuk uploadnya itu terpakai tidak terlalu banyak, satu. Kedua, biar tidak ada latency atau setidaknya biar lega lah untuk uploadnya. Jadi karena jika teman-teman akses suatu website atau mungkin suatu video, maka dia akan request terlebih dahulu ya, biar tidak terlalu banyak antrian. Atau mungkin uploadnya teman-teman bikin kecil ya. Kalau saya balik, uploadnya bikin besar ya, biar menuju servernya itu cepat, nanti responnya juga cepat ke kita ya, seperti itu. Kemudian di bagian queue, nah di sini kurang lebihnya sama teman-teman. Nah, di bagian insert queue before, ini before ya bukan after ya, before. Ini isi di bottom atau di bawah parentnya ya, seperti itu. Nah, di sini untuk parentnya yaitu karena ini PPPoE, jadi saya setting untuk PPPoE ya, seperti itu. Kemudian nah untuk Qtab erect-nya ini teman-teman bisa menggunakan default small boleh atau default juga boleh. Tapi kalau ke saya pribadi ya, kemarin itu saya coba menggunakan default small, ternyata parentnya itu tidak berjalan dengan optimal ya. Atau mungkin teman-teman punya masukan, silahkan komentar di bawah ya. Karena di router OS versi 7 jika ini dikosongkan maka nanti merah ya, seperti itu. Jadi saya isi saja cake kemudian cake ya, seperti itu. Atau teman-teman mau coba seperti di video sebelumnya buat cake download dan juga cake upload ya, seperti itu boleh, silahkan. Mau dibedakan juga seperti itu boleh. Nanti mungkin teman-teman punya konfigurasi tersendiri, silahkan ya teman-teman. Atau jika teman-teman yang sudah expert nonton video ini, silahkan komentar di bawah ya, seperti itu. Tinggal teman-teman apply setelah ini di setting dan juga oke ya, seperti itu. Nah, kemarin ada yang request, bang cek CPU-nya ya. Kita tinggal cek saja di tools, kemudian di profile teman-teman seperti ini. Nah, di bagian total ini kita ganti all saja, kita tinggal start. Manakah yang paling banyak makan CPU ya? Nah, di sini kita akan stop biar tidak jalan-jalan banyak. Nah, di sini ada beberapa yang memang cukup banyak untuk memakan CPU. Yang pertama yaitu networking ya. Saya kurang paham ini networking bahasa umumnya itu apa saja isinya. Cuma di sini disebutkan networking.
Kemudian ada beberapa Q ya seperti itu. Nah ini kebetulan ada 4 untuk Q dari prosesor 1 atau CPU 1, kemudian CPU 3, 0 dan juga 2 ya seperti itu. Karena memang jika teman-teman menggunakan Mikrotik atau router board ya bukan x86, untuk pembagian CPU-nya itu memang ya lebih dioptimalkan ya teman-teman ketimbang x86. Tapi jika teman-teman menggunakan x86 silahkan teman-teman konfigurasi di BIOS, dan juga ada beberapa konfigurasi agar jika teman-teman menggunakan contoh misal 64 core, 128 core itu pembagiannya biar rata ya seperti itu. Itu ada kemarin studi kasus tapi di RootOS versi 6 ya. Kalau RootOS versi 7 saya kurang paham ya seperti itu. Nah, di bawahnya lagi ada firewall, kemudian ada networking lagi, ada firewall, networking dan kernel dan kawan-kawannya ya ke bawah seperti ini. Jadi teman-teman, jika teman-teman lihat di sini untuk klien dengan 113 itu non hotspot, selain hotspot ya teman-teman, dengan bandwidth kurang lebih ya full 300-an, ini 160, 117 ya ke 178 lah, rata-rata di 200 Mbps. Itu memakan jika standby seperti ini maka di atas 20% ya, contoh 20 30 ya, tidak sampai 40%. Kenapa tadi sampai 40%? Karena saya buka di IP, firewall, kemudian dicek di bagian connection ini ya. Nah, jika teman-teman cek ini, or click here to see them all, maka di sini akan banyak ya seperti itu, ada sekitar kurang lebih ya 130 ribuan connection ya seperti itu. Jadi tidak akan saya buka. Nah ini dia juga kumat lagi naik seperti itu. Kemudian untuk di bagian port ini saya default, di raw ini belum ada, mangle ini tidak ada, di sini hanya untuk block tethering biar hotspot atau voucher itu tidak di tethering seperti itu. Sisanya by default teman-teman tidak ada lagi. Di sini ada destination net, kemudian di sini ada filter rule, itu tidak banyak ya karena memang untuk ISP-nya ini tidak ada IP public ya. Nah untuk ping kemarin ada yang komen juga, Bang pingnya di atas 15 ms berarti bukan metro. Iya Bang, memang karena di sini tidak ada metro, belum masuk, harus jemput sendiri ya. Nah ini saja ping sekarang sudah di atas 100 karena memang router ISP-nya harus di restart ini teman-teman. Mungkin karena panas atau sudah lama mikrotiknya saja on 50 hari ini tidak di restart sama sekali ya seperti itu. Mungkin seperti itu saja teman-teman. Jika ada yang tanyakan silahkan komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Share juga video yang telah saya buat. Join jadi member YouTube UPX ID. Teman-teman bisa chat di Telegram di t.me/s/upxid ya, agar teman-teman jika ingin ditanyakan, kemudian jika butuh jasa mungkin berminat, dan juga teman-teman semoga saja ilmu yang saya bermanfaat untuk teman-teman ya seperti itu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Peace and out, bye bye.